Shalom saudaraku sekalian, haleluya, puji Tuhan. Mari sekali lagi lihat kepada orang yang duduk di sebelah saudara, katakan, Anda sungguh luar biasa. Ya, kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, kita bisa ada bersama di hadapan Tuhan, kita hari Minggu bisa beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya kita perlu bersyukur, ini adalah perkara yang luar biasa. Amin saudaraku, karena ada banyak sekali orang ya, mereka tahu hari Minggu, tapi belum tentu mereka bisa hadir ya seperti ini bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan ada orang yang ya karena hal tertentu dia terpaksa ibadah secara online ya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa ada di sini berkumpul bersama ya bersatu di dalam sebuah ibadah, itu perkara yang sungguh luar biasa. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ya ada dua hal ya yang merupakan sebuah tantangan yang besar bagi kita ya sebagai orang Kristen di dalam ya kehidupan kita sehari-hari, itu ya di dalam interaksi kita dengan sesama orang Kristen ya, atau dengan kata lain dalam kehidupan kita sebagai manusia sehari-hari. Saudaraku sekalian, ada dua hal yang saya sebut adalah tantangan yang besar ya. Jadi ini kita berbicara tentang interaksi kita sesama manusia. Ya, yang pertama adalah mengasihi, ya. Yang kedua adalah mengampuni, ya. Jadi saudaraku sekalian, ya, saya percaya bahwa dua hal ini pasti menjadi tantangan besar bagi kita. Ya, sebagai orang Kristen mengasihi sesama kita, ya, saya percaya tidak semudah ya yang kita bayangkan. Amin saudaraku. Ya, yang mengasihi orang, ya kita mungkin mudah ya mengasihi orang. Mengasihi orang yang kita kenal, mengasihi teman kita, mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu mudah. Ya. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang jahat kepada kita? Orang-orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, orang yang pernah menghina kita. Bisa nggak kita mengasihi mereka? Sama dengan mengampuni saudaraku. Ya, orang-orang yang telah menipu kita, orang-orang yang pernah membuat kita stres. Orang-orang yang ya melukai perasaan kita. Saudaraku sekalian, apakah kita bisa mengampuni mereka? Susah. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai kehidupan kita sebagai manusia, seringkali dua hal ini. Mengasihi sesama, mengampuni sesama. Itu adalah tantangan yang sangat besar. Ya. Jadi saya tidak berbicara mengenai kehidupan kita di hadapan Tuhan mesti kudus dan lain, enggak. Tapi saya berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia. Karena ini adalah sebuah kehidupan yang lebih nyata. Setiap hari saudaraku sekalian, kita selalu berinteraksi dengan sesama kita. Ya, oleh sebab itu saya rindu sekali ya mengajak saudara untuk belajar ya. Bagaimana kita benar-benar dalam kehidupan kita bisa merefleksikan ya, sebuah kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni ya orang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, karena dalam kehidupan ini pasti ada pergesekan. Ya, di dalam kehidupan ini ya, pasti kita bisa merasa kesal, kita bisa merasa marah, ya, kita bisa merasa keki gitu loh, ya sama orang. Nah, saudaraku sekalian, hal semua ini ya merupakan sebuah ganjalan bagi kita untuk mengasihi orang. Ya, jadi saudaraku sekalian, ya hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar. Ya, kita tahu bahwa di bulan Februari ini ada banyak orang merayakan, ya atau bahkan ada orang menyebutnya ada bulan kasih sayang. Kenapa? Karena ada Valentine. Ya, tetapi saudaraku sekalian, ya terlepas dari bulan kasih sayang ini, mari kita mencoba melihat sebuah hal yang lebih real di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita diajari harus mengasihi, harus mengampuni. Tapi saudaraku sekalian, bagaimana kita hidup di dalam tantangan yang begitu besar yang ada di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang dengan tulus, mengampuni orang dengan tulus. Saudaraku sekalian, saya percaya dan kita perlu mengakui ya kita butuh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, dan hari ini saudaraku sekalian, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk belajar tentang hukum kasih ya yang akan mampu bahkan memampukan kita untuk bisa belajar
dan hidup dalam mengasihi. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum kasih, saudaraku sekalian, ya kita berbicara tentang segala sesuatu ya yang melibatkan, yang membuat kita terlibat di dalam hal ya kasih ini. Jadi saya tidak berbicara soal mengampuni karena saya selalu percaya kalau satu orang yang bisa mengalami terobosan di dalam mengasihi, maka dia pasti bisa mengampuni. Amin saudaraku. Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar dengan sangat sederhana sekali ya, dan saya berharap ya saudara menemukan apa yang penting dari ya firman Tuhan pagi ini. Kita mulai dengan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-27 saudaraku. Ya, jadi ya kita belajar, saya akan coba sampaikan dengan sangat sederhana dan pelan-pelan ya, dan mari kita ya saya harap saudara bisa mencatatnya. Ya, perhatikan firman Tuhan. Injil Lukas 10:27 Anda bisa lihat di screen. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menarik saudaraku sekalian, ya ayat ini memberitahu kepada kita dua hal, yaitu kita perlu mengasihi Allah dan kita perlu mengasihi manusia. Jadi saudaraku sekalian, ada sebuah keseimbangan yang ditunjukkan, yang diajarkan, yang dituntut dari ayat ini atas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, kenapa bisa demikian? Karena ada banyak orang bisa mengasihi Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi manusia. Amin saudaraku. Ya, ada orang yang bisa mengasihi manusia luar biasa, tapi dia nggak begitu mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mari kita betulkan akan susunannya. Ya, jadi kita betulkan dulu ya mana yang merupakan prioritas, mana yang merupakan kunci, ya mana yang merupakan sebab yang akan menghasilkan akibat. Jadi perhatikan firman Tuhan ini mengatakan pada kita bahwa kita perlu mengasihi Allah dan kita perlu mengasihi manusia. Artinya kita harus mampu mengasihi Allah dengan baik dan kita juga harus mampu mengasihi manusia dengan baik. Kita tidak bisa ya berkata gue mengasihi Allah, yang penting gue mengasihi Tuhan. Ya manusia mah gak penting, kenapa? Nanti gue mati, gue masuk surga, gue kembali kepada Allah. Nanti gue akan hidup sama Allah. Jadi kalau yang paling penting menurut saya itu mengasihi Allah. Gak bisa saudaraku. Karena Tuhan tidak menyuruh kita hanya mengasihi Dia. Tuhan menyuruh kita mengasihi Dia dan juga mengasihi apa? Sesama. Ini penting. Ya, ini penting sekali saudaraku. Karena itu hari ini, kalau saudara adalah pribadi, saudara orang yang mengasihi Tuhan dengan luar biasa, itu bagus. Tetapi saudara bukan hanya mengasihi Tuhan, saudara perlu bisa mengasihi sesama. Dengan kata lain, bagaimana saudara mengasihi Tuhan, maka demikian juga saudara harus bisa mengasihi sesama. Bagaimana sikap, bagaimana hati saudara mengasihi Tuhan, maka hal yang sama juga harus saudara aplikasikan di dalam kehidupan saudara dalam mengasihi sesama. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Karena itu saudaraku sekalian, mari perhatikan ayat firman Tuhan ini ya, dan mari kita temukan ya kekuatan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayat di atas, saudaraku sekalian, dikenal orang sebagai hukum kasih. Ya. Bahkan saudaraku sekalian, ada banyak orang mengatakan bahwa ini merupakan ringkasan dari 10 perintah Allah yang merupakan pokok dari kitab Taurat, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Matius 22 ayat 40, Yesus ngomong gini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan, pada kedua hukum ini, ya hukum yang mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ya. Saudaraku sekalian, ini adalah dua hukum. Dua hukum yang sangat penting, ya. Bahkan boleh disebut
bahwa hukum ini merupakan dasar dari seluruh hukum Taurat. Saudaraku sekalian, saya rindu saudara mencoba untuk menyimak dengan baik. Di sini, saudaraku sekalian, ayat ini kita bisa melihat betapa pentingnya hukum kasih ini. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal tersebut. Apabila kita kembali memperhatikan, saudaraku sekalian, ya, Lukas 10:27 ini, ada penekanan yang sangat sederhana tetapi sungguh menarik, saudaraku sekalian. Ya, perhatikan, saat kita berbicara tentang hukum kasih, di dalam Lukas 10:27 ada 4 kali kata segenap, saudaraku. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Nah, dari sini kita bisa menemukan, saudaraku, bahwa 4 kali kata segenap ini itu memperlihatkan sebuah totalitas, sebuah bentuk totalitas yang harus saudara dan saya sebagai orang Kristen kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara sungguh-sungguh rindu untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka saudaraku sekalian perhatikan, totalitas kita di dalam mengasihi Tuhan itu harus nyata. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengasihi Tuhan itu setengah-setengah. Atau kita berkata, ya kita mengasihi Tuhan seturut dengan mood. Ada banyak orang Kristen mengasihi Tuhan ya berdasarkan mood. Kalau moodnya bagus, wah dia begitu mengasihi Tuhan. Kalau moodnya lagi gak bagus, wah saudaraku sekalian, cuek sama Tuhan. Gak peduli sama Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan kita disebut dengan Maha Kasih. Artinya kasihnya begitu sempurna. Coba saudaraku sekalian, kalau saudara punya karyawan yang ngelunjak gitu loh, karyawan yang kurang ajar, saya percaya saudaraku sekalian, saudara gak bakalan bisa mengasihi dia. Atau kalau saudara punya anak yang sangat kurang ajar, suka memberontak, saya percaya saudara, walaupun anak memang kita mengasihi, tapi kadang-kadang kalau anak itu kurang ajar banget, itu bisa membuat orang tua sulit untuk mengasihi itu anak. Bayangkan saudaraku sekalian, ya, ada banyak sekali orang Kristen hidup di hadapan Tuhan berdasarkan mood. Seolah-olah itu Tuhan mah tergantung sama dia gitu loh. Kalau moodnya bagus, wah, setia ibadah, wah doa, wah pokoknya hidup di hadapan Tuhan luar biasa. Coba kalau moodnya jelek, nggak mau ibadah, sombong di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau bukan karena kesempurnaan kasih Tuhan, mungkin kita sudah dihajar sama Tuhan. Ada orang pernah bertanya pada saya begini, Bosu, kenapa ya orang itu ya saya rasa wajar dia terima hukuman dari Tuhan. Kenapa? Sombong dia sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu Maha Kasih. Dia kelihatan tanda kutip seperti dihukum oleh Tuhan karena dia sombong. Tapi saya bilang bukan. Begitu dia sombong, itu celah terbuka untuk setan masuk untuk menghancurkan dia. Jadi perhatikan, Tuhan kita Maha Kasih. Dia Maha Pengampun. Kita punya salah, kita punya dosa, Tuhan ampuni kita. Tetapi saudaraku sekalian, mengapa ada banyak orang Kristen sepertinya ditimpa oleh berbagai musibah, oleh berbagai masalah? Perhatikan, ada banyak orang Kristen lupa kalau di dalam kehidupan mereka, tanpa mereka sadari, tanpa sengaja, mereka membuka celah bagi setan untuk masuk, mengacaukan, merusak, menghancurkan hidup mereka.
Perhatikan apa kata Yohanes, bahwa setan itu seperti apa? Pencuri. Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia keliling, dia putaran hidup kita, dia cari celah. Sekecil apapun, dia bisa masuk dan dia mulai mencuri damai sejahtera kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri kesuksesan kita, lalu dia akan hancurkan kita. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Kita belajar untuk memperhatikan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sebuah bentuk kewajiban, bahkan ya seperti yang saya katakan, kita harus mengasihi Tuhan dengan bentuk totalitas, sebuah totalitas. Nah, ketika kita hidup seperti ini, kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Perhatikan saudaraku sekalian. Saya rindu hari ini saudara sungguh-sungguh menyadari bahwa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu bukan sebuah hal yang bisa kita anggap remeh. Kita nggak bisa anggap remeh mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa ya mengasihi Tuhan, ya cincai-cincai lah begitu, nggak bisa. Kalau saudara goreng nasi, cincai-cincai goreng mah nggak apa-apa. Tapi kalau mengasihi Tuhan nggak bisa, saudaraku. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat amat utama. Yesus ngomong mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, perhatikan. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata hukum mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah dasar daripada semua hukum yang ada di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ada 4 kali kata segenap. Dan saya mengajak saudara ya untuk sungguh-sungguh belajar. Saudara sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, kata segenap ini semalam saya cari. Itu berarti seluruh, semua atau selengkap-lengkapnya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, ya, kekuatan akal budi, artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan seluruh, ya, dengan seluruh apa? Dengan seluruh, dengan semua, dengan selengkap-lengkapnya. Hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Jadi ketika saudara mau mengasihi Tuhan, saudara mesti mengasihi Tuhan dengan seluruh hati. Nggak bisa sebagian. Nggak bisa sebagian, saudaraku sekalian. Nggak bisa seperempat. Ya, atau kita berkata, gue mengasihi Tuhan, gue ngasih Tuhan 90%, kau persen gue mengasihi Tuhan, 10%, ya gue sisain tuh yang lain dah. Nggak bisa. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, ya, ketika kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan semua, seluruh hatimu, 100%, bukan 99,999, bukan. Kata segenap ini menuntut totalitas dari setiap kita. Itu kalau saudara mengalami terobosan, ya, itu pun kalau saudara mengalami ya sebuah pengalaman hidup yang sesungguhnya dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat apa yang dimaksud, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mulai dengan segenap hati. Ya, jadi saya rindu ya konotasi saudara ketika saya bicara segenap artinya semua, artinya seluruh, artinya selengkap-lengkapnya. Oke, segenap hati. Arti dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Artinya apa? Artinya saudaraku sekalian, kita tidak boleh mengasihi yang lain ya melebihi kita mengasihi Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Jadi kita tidak boleh mengasihi hal lain lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan kita mengasihi Tuhan. Walau itu hanya secuil aja, walau itu hanya sedikit saja. Sekecil apapun gak boleh. Karena ketika kita berbicara semua, berarti gak boleh ada sisa. Ketika kita berbicara mengenai seluruh, semua, berarti itu 100%. Nah ini yang kita perlu mengerti. Jadi kalau saudara berkata bahwa atau firman Tuhan ini menuntut kita, ya ini ada perintah firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan semua, seluruh hati kita. Saudaraku sekalian, artinya apa? Mari. Artinya hobi kita itu tidak boleh mengambil porsi melebihi kita mengasihi Tuhan. Coba saudara periksa, apakah hari ini hobi saudara itu menjadi salah satu penghalang saudara mengasihi Tuhan atau enggak? Kalau hobi saudara itu menjadi penghalang saudara mengasihi Tuhan, artinya saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan kalau begitu, saudara bertentangan dengan firman Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran loh saudara, saya bukan menyampaikan ancaman. Tapi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kita berbicara tentang sesuatu yang benar. Yang memang mesti disampaikan dengan benar. Dan saudara harus menerimanya dengan benar. Karena ini kebenaran. Oleh sebab itu kalau saudara berkata bahwa kita harus mengasihi dan firman Tuhan mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi tidak boleh ada yang lebih besar, lebih banyak mengambil porsi dalam saudara mengasihi Tuhan. Hobi saudara tidak boleh menghalangi saudara. Usaha pekerjaan saudara tidak boleh menghalangi saudara. Pergaulan saudara tidak boleh menghalangi saudara dalam mengasihi Tuhan. Jangan gara-gara pergaulan. Jangan gara-gara pekerjaan. Sehingga saudara tidak bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kalau sampai itu terjadi, sudah salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan, Tuhan berikan kepada orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara adalah orang Kristen, maka ini perintah untuk saudara. Ini firman untuk saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan. Hari ini periksa dengan baik. Apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan seutuhnya? Apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan 100%? Apa yang membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya? Periksa hobi, pergaulan, kita punya pekerjaan atau keluarga kita. Apa yang menjadi penghalang? Karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang mengambil bagian kita dalam hal mengasihi Dia. Tuntutan Tuhan, saya berikan satu contoh yang lain saudaraku sekalian, kita bisa melihat. Tuntutan Tuhan agar kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, itu bisa kita temukan saudaraku sekalian. Di Matius, Injil Matius pasal ke-8, 21-22 yang berbunyi seperti ini. Seorang lain, yaitu salah satu muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepada, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudaraku sekalian, kelihatannya kan, waduh, kok bisa begitu ya? Itu orang tua lu. Masa saya kuburkan orang tua saya nggak boleh? Saya mengajak saudara memahami ayat ini jangan secara hurufiah. Tapi perhatikan. Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Totalitas. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, mesti ya totalitasnya seperti demikian. Kalau ngikut Tuhan, udah ngikut. Ngikut sepenuhnya. Tidak ada satupun yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk menunda
dalam hal mengasihi Tuhan, dalam hal melayani Tuhan. Kalau kita mau berbicara mengenai kebenaran, hidup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hidup di dalam kebenaran itu tidak mudah. Ada harga yang perlu kita bayar. Dan harganya besar. Seberapa besar? Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib, itu harga yang besar. Proses perjalanan salib itu tidak mudah. Itu salah satu contoh harga yang Yesus tunjukkan kepada kita. Yang memberitahu kepada kita bahwa untuk mengikut Yesus, harga yang harus kita bayar itu besar sekali dan itu tidak mudah. Tetapi di balik harga tersebut ada kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan berkata tentang Yesus, bagaimana Allah meninggikan dia di atas, di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Tuhan meninggikan Yesus sedemikian rupa. Kenapa? Karena harga yang dia bayar. Karena itu saudaraku sekalian, kalau kita mau mengasihi Tuhan dan perintahnya kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, maka Anda harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hatimu. Saudara harus mengasihi Tuhan dengan utuh. Jangan ada satu cuil pun, sekecil apapun hal yang akan mengurangi, menghalangi, yang membuat saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan gak mau itu. Amin saudaraku. Yang kedua, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa jiwa itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tak terpisahkan itu dari pikiran kita, pikiran, perasaan, kehendak manusia, saudaraku sekalian. Ya, jadi pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, itu semua kalau digabungkan itu semua ada di dalam jiwa, atau jiwa itu merupakan kesatuan daripada tiga hal ini. Ya. Jadi ketika kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, artinya apa? Artinya saudara sekalian, kita harus memikirkan ini seperti yang dikatakan di Filipi pasal 4 ayat 8. Ya, kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, maka saudaraku sekalian, boleh bilang kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Ya, semuanya itu, semuanya kita harus pakai untuk mengasihi Tuhan. Jadi yang harus ada selalu di dalam pikiran kita, perasaan kita adalah hal seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 8, seperti yang dikatakan Paulus. Ya, jadi ini hal yang luar biasa saudaraku. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan dengan baik, dengan segenap jiwa, artinya yang saudara pikirkan itu harus yang benar. Saudara coba uji pikiran saudara, uji perasaan saudara. Coba uji, apakah pikiran kita selalu memikirkan hal yang benar? Apakah pikiran kita selalu memikirkan hal yang mulia? Apakah pikiran kita selalu memikir hal yang adil, yang suci? Itu penting. Coba saudara periksa. Kita tidak berbicara perasaan, kita tidak berbicara kehendak dulu. Pikirannya satu ini. Setiap hari itu kita punya pikiran dipenuhi hal seperti apa? Apakah kita bisa setiap hari pikiran kita dipenuhi hal yang benar dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore? Nggak usah jauh-jauh saudaraku sekalian, coba uji 1 jam aja, 1 jam.
Kira-kira selama 1 jam mampu nggak kita selalu memikirkan atau pikiran kita diisi dengan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci. Bisa nggak sejam? Coba kira-kira. Saya rasa sulit. Walaupun kita berusaha untuk memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang suci. Tetap aja ada pikiran-pikiran sesat yang ngawur yang bisa terlintas dalam pikiran kita. Amin saudaraku. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, kalau kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita, kehendak kita, itu harus dipenuhi dengan hal-hal untuk mengasihi Tuhan. Ini nggak mudah saudaraku. Ya, karena kita harus memenuhi perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Bagaimana kita memenuhi perasaan kita dengan perasaan Tuhan? Contoh gini. Saya berikan contoh. Tuhan itu peduli sama orang lain. Alkitab menunjukkan bagaimana Yesus peduli dengan banyak orang. Kepedulian Tuhan Yesus itu bisa menjadi sebuah teladan untuk kita. Nah saudaraku sekalian, kalau kita berkata mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, selain kita memenuhi pikiran Kristus dengan pikiran kita coba memenuhi perasaan kita dengan perasaan Kristus. Salah satunya contoh seperti peduli sama orang. Nah dalam kehidupan kita peduli gak dengan orang? Peduli gak dengan orang sekitar kita? Peduli gak sama tetangga kita? Peduli gak sama keluarga kita yang belum percaya? Kadang-kadang kita gak peduli. Tetangga kita gak makan, kita gak peduli. Teman kita gak makan, kita gak peduli. Bahkan teman kita sakit kita gak peduli, maka family sakit kita gak peduli. Nah saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kalau kita tidak memenuhi pikiran, perasaan, kehendak kita, itu dengan perasaan Kristus, dengan pikiran Kristus, dengan kehendak Kristus. Gak bisa. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kita harus memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Perasaan kita dengan perasaan Kristus, kehendak kita mesti taklukkan pada kehendak Tuhan. Itu hukum kasih. Yang ketiga saudara, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Mudah untuk memahami kekuatan. Ya, itu adalah kemampuan fisik kita, tubuh kita untuk menerima beban, ya, sewaktu kita bekerja atau kita beraktivitas atau melakukan sesuatu. Jadi ketika kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, maka saudara sekalian itu berarti bahwa kita harus siap untuk menahan, menanggung semua beban berat yang ada dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, mungkin ada yang tidak terpikir, mengasihi Tuhan itu bisa berbeban berat. Ada saudara. Firman Tuhan minta kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Karena hidup mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Beban berat yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa saja berupa halangan ya kita beribadah. Halangan kita melayani, halangan bagi kita untuk bersaksi memberitakan Injil. Itu beban berat yang ada dalam kehidupan kita mungkin. Pada saat saudara mau bersaksi memberitakan Injil, pada saat saudara mau mengajak orang ke gereja, pada saat saudara ingin melakukan sesuatu yang baik, yang benar kepada orang lain, mungkin ada omongan-omongan orang. Atau saudara cari muka lah, cari kesempatan lah, ya. Atau ada sikap orang yang berubah ketika saudara ingin melakukan hal yang baik. Mungkin juga
Ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari keluarga atau dari teman saat kita mau mengajak mereka ke gereja. Saat kita mengatakan bahwa kita mau dibaptis, saat kita mengatakan kita mau ya ambil bagian dan pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Sikap-sikap atau perbuatan tidak menyenangkan bukan saja dari keluarga kita yang belum percaya. Kadang-kadang aja ada orang Kristen sendiri. Pas anaknya mau ke gereja, lu ngapain seminggu berkali-kali ke gereja? Emang gak ada kerjaan lain? Ada orang Kristen, orang tua seperti gini komen. Anaknya bilang, mau ikut kelompok sel, mau pelayanan. Aduh, lu jangan buang-buang waktu lah, pakai untuk belajar. Saudaraku sekalian, orang tuanya lupa, firman Tuhan bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sumber kecerdasan adalah takut akan Tuhan. Sumber kepintaran adalah takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau anakmu hatinya gak pernah takut Tuhan, lu lesin tuh ya dari Senin sampai Minggu. 7 hari kalau 8 hari lu lesin 8 hari pun kalau tidak diberkati Tuhan, nggak cerdas, nggak pinter, nggak pandai, saudaraku. Ya sudah les sama dia begitu pulang sekolah jam 1 sampai jam 9 malam, jam 12 malam pun tetap aja dodol, saudaraku kalau nggak diberkati Tuhan. Kalau hatinya nggak takut sama Tuhan. Karena firman Tuhan nggak pernah salah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika saudara didik anak saudara takut akan Tuhan, saudara lihat itu anak akan tumbuh dengan kepintaran, kecerdasan yang luar biasa. Pasti. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar. Ya, Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap kekuatan. Ya. Artinya, saudaraku sekalian, ada hal-hal yang memang membutuhkan ya kekuatan kita, kekuatan iman kita untuk benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mengapa kita perlu terus membina, membangun iman kita agar iman kita kuat. Kalau kita punya iman yang kuat, kita baru bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Berapa banyak orang Kristen yang gugur dalam mengasihi Tuhan karena tidak ditopang oleh iman yang kuat. Kalau satu orang Kristen punya iman yang kuat, saudara, apapun omongan orang, apapun sikap, apapun perlakuan orang, itu tidak pernah bisa memudarkan kasihnya kepada Tuhan, pelayanannya kepada Tuhan, gak bisa dihalangin. Oleh sebab itu Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia dengan segenap kekuatan. Ketika kita bicara mengenai kekuatan, itu bukan saja secara fisik, ya, bukan secara perasaan, bukan secara iman, tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku sekalian, ya. Mungkin kekuatan itu juga berbicara mengenai kekuatan non-fisik tubuh, yaitu kekuatan secara finansial. Amsal 3:9 mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada orang tertentu yang mengasihi Tuhan lalu Tuhan memberikan mereka kekuatan secara finansial. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara punya kekuatan secara finansial, saudara bisa mengasihi Tuhan dengan harta saudara, ya. Atau saudara melalui kekuatan kita ini, ya, secara finansial kita bisa jadi berkat buat pelayanan, kita bisa jadi berkat buat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau memang Tuhan, ya, memberi saudara kekuatan secara finansial, amin. Yang keempat, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Apa yang dimaksud dengan akal budi, saudaraku sekalian? Akal budi itu adalah usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan dengan kekuatan menimbang apa yang baik, apa yang buruk. Itu akal budi. Ya. Jadi
Ya, itu namanya akal budi. Saudaraku sekalian, dengan akal budi, ya, kita bisa mengenal Tuhan dan ciptaannya. Dengan akal budi kita bisa mengalami, ya, bisa ngerti gitu loh, kuasa Tuhan dan juga kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, seperti kata firman Tuhan, itu artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan semua hikmat, semua kepintaran, semua kepandaian, semua kecerdasan kita. Ini saya perlu saudara mengerti. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan semua ya yang ada di dalam diri kita, hikmat kita, kita punya kepintaran, kita punya kecerdasan, kita punya kepandaian. Ada orang diberi ya akal budi yang luar biasa, saudaraku sekalian. Ada orang diberi akal budi yang hebat di bidang teknologi. Ada orang yang diberi akal budi yang hebat dalam dunia bisnis, dunia seni dan lain sebagainya. Nah, perhatikan, semua yang Tuhan beri untuk saudara, itu harus saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Dia. Jadi saudara coba lihat, kalau hari ini saudara punya keahlian di bidang-bidang tertentu, itu adalah kemampuan untuk memberikan bagi saudara. Dan saudara perlu ngerti. Ya, perlu mengerti ketika diminta mengasihi Tuhan, akal budi berarti saudara harus mengasihi Tuhan dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saudara mesti mengasihi Tuhan dengan kepintaran yang Tuhan kasih. Saudara mesti mengasihi Tuhan dengan kepandaian yang Tuhan kasih kepada saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saudara punya kepandaian, punya kepintaran, jangan dipakai, jangan disimpan untuk diri sendiri. Karena kita disuruh untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Jadi apa yang merupakan kepandaian, kepintaran, kecerdasan saudara, kepintaran saudara, itu saudara harus pakai untuk mengasihi Tuhan. Saya percaya nggak pernah ada kebetulan kalau Tuhan kasih seseorang kemampuan, kehebatan, kepintaran, skill yang luar biasa di bidang-bidang tertentu. Yang perlu saudara mengerti dengan sebuah kepandaian, dengan semua kepintaran saudara yang ada dalam diri saudara, ya saudara harus pakai untuk melayani Tuhan. Saudara harus pakai untuk mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksud, ya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan ketika kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, ya dengan kekuatan akal budi kita, ya, maka perhatikan ini adalah kasih yang totalitas. Ya. Kasih yang totalitas di mana kita menempatkan Allah sebagai yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau ya ketika kita berbicara bahwa kita harus mengasihi Tuhan, maka Tuhan harus menjadi yang paling utama. Bukan kita punya hobi, bukan kita punya usaha, bukan kita punya keluarga, bukan kita punya pergaulan, bukan. Tapi Tuhan. Nah ini prioritasnya saudara mesti jelas. Kalau saudara nggak jelas soal prioritas ini, saudara akan salah kaprah. Bukan Tuhan yang paling utama, tapi pekerjaan saudara, hobi saudara, pergaulan saudara, mungkin juga keluarga saudara. Dan hati-hati. Kalau saudara salah menempatkan prioritas, maka apa yang menjadi prioritas utama saudara di luar Tuhan, itu akan menjadi berhala saudara di mata Tuhan. Karena ayat ini menuntut kita mengasihi Tuhan sepenuhnya. Mari kita belajar. Menarik ayat ini saudaraku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Itu juga artinya bahwa kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan. Tuhan, aku mengasihimu.
Ya. Bukan dengan perkataan. Saya percaya saudara sangat mengasihi Tuhan. Karena saudara sering mengucapkan, Tuhan aku mengasihimu di doa, di apapun. Ya. Mungkin sehari berkali-kali saudara bisa berkata saudara mengasihi Tuhan dalam doa saudara. Mungkin dalam pujian saudara, mungkin dalam hal ucapan syukur saudara, saudara bisa mengatakan saudara mengasihi Tuhan. Melalui perkataan itu mudah saudaraku. Tapi ketika kita berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, itu tidak hanya dengan perkataan saudaraku. Tapi itu melibatkan kita punya perasaan. Itu melibatkan kehendak kita gitu loh. Kehendak kitanya satu, itu gue pengen mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Kehendak gue yang paling pertama dan utama itu Tuhan, mengasihi Tuhan bukan yang lain. Tapi menjadi persoalan seringkali urutan kehendak diri kita itu belum tentu adalah Tuhan yang pertama. Walaupun saudara orang Kristen, walaupun saudara datang ke gereja udah puluhan tahun, belum tentu prioritas saudara itu adalah Tuhan yang pertama. Saudara perlu jujur. Kalau belum tahu periksa, temukan kira-kira gue punya prioritas, ya kehendak gue yang pertama itu apa? Sebenarnya mudah loh saudaraku, sangat mudah. Saudara mau tahu ya gimana caranya, apakah prioritas saya, kehendak saya yang pertama Tuhan atau bukan? Sangat mudah. Bangun pagi, hal yang pertama saudara lakukan itu apa? Itu salah satu yang sederhana loh saudara. Ini bisa menjadi salah satu barometer bagi saudara untuk menemukan kira-kira ya kehendak saya itu yang pertama itu siapa gitu loh, apa gitu loh. Begitu mata kita melek, itu bahasa Arab bilang begini, kalau mu'ju khoihi loh. Itu yang paling pertama apa gitu loh saudaraku. Yang saudara cari. Saya rasa sekarang hanya dua. Alkitab dan handphone saudaraku. Pilihan paling mudah A dan B, betul salah. Handphone Alkitab, handphone Alkitab. Begitu bangun pagi, hati kita kemana, pikiran kita kemana, kehendak kita di mana, tangan kita kemana saudara. Jadi ingat, ketika kita bicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, bukan yang pekerjaan. Kasih itu harus diikuti dengan tindakan nyata kita saudaraku. Ya, karena kita bicara kasih, kita berbicara mengenai ya salah satu tindakan nyata. Kita lihat bagian kedua dari firman Tuhan tersebut. Hukum kasih itu tidak hanya berpusat pada Tuhan saja. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya Lukas 10 tadi, 7 bagian akhirnya mengatakan apa? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita akan sulit sekali mengasihi sesama kita kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kunci kita sanggup mengasihi sesama kita, walaupun tuh orang menjengkelkan, tuh orang menyakiti kita, tuh orang yang paling kita benci, saudaraku sekalian. Kunci kita bisa mengasihi dia dengan tulus apabila kita sungguh-sungguh udah terobosan dan benar dalam mengasihi Tuhan. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, saya percaya sekali saudara pasti bisa mengasihi sesama saudara. Walaupun dia orang nomor satu terutama, paling utama saudara benci, saudara ya nggak senang sama dia. Mungkin orang yang mungkin dalam kamus, dalam catatan saudara, orang paling saudara nggak suka nomor satu di dunia. Bahkan di akhirat juga saudaraku. Tapi saya mau katakan, ketika saudara sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, sudah tetap
bisa mengasihi orang yang paling saudara tidak sukai di seluruh dunia ini. Amin saudaraku. Kalau saudara bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, saudara pasti bisa mengasihi suami saudara yang paling saudara tidak suka. Maybe istri saudara, mungkin orang tua saudara, tetangga saudara, famili saudara. Oh, banyak lagi saudaraku, listnya panjang. Siapapun mereka, saya katakan, saat saudara benar-benar bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, saudara pasti bisa mengasihi mertua saudara dengan luar biasa, melebihi diri saudara. Itu kata firman. Amin saudaraku. Untung gak ada yang amin. Kalau amin, dia tuh gak senang sama mertuanya. Saudaraku sekalian, ya, kalau bicara teladan contoh saudaraku sekalian, kita mudah sekali ya ketika berbicara mengasihi sesama, pasti kita larinya ke orang Samaria yang baik hati. Benar gak salah? Ya, Samaria yang baik hati. Alkitab mengatakan kepada kita, sudah Yohanes 4:9 mengatakan, sudah baca nanti. Ya. Atau di Lukas 10:30-35, saudaraku sekalian. Bagaimana orang Samaria menolong satu orang yang dipukuli, dirampok, yang dipercaya adalah orang Yahudi. Saudaraku sekalian, ya, orang Samaria dikenal dengan baik hati. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus menjelaskan ya kepada muridnya tentang sesama manusia, Lukas 10:30-35, Yesus jelaskan apa yang maksud dengan sesama manusia. Tuhan kasih contoh orang Samaria ini saudaraku. Kenapa? Kuncinya di mana? Kuncinya bukan karena sekedar dia memberikan pertolongan. Tapi saudaraku, pertolongan diberikan oleh orang Samaria ini disertai dengan pengorbanan. Dia bukan bawa orang itu ke tempat yang aman. Ya, orang yang dipukuli, dirampok, dia bawa ke hotel. Dia kasih biaya akomodasi, dia kasih biaya pengobatan. Ya. Dia keluar tenaga, dibawa dan lain sebagainya. Ini cerita menarik. Saudaraku sekalian, mengasihi sesama kita. Artinya kita harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengasihi mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang status sosial. Ya, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama dan perbedaan lainnya. Itu kalau kita berbicara mengasihi sesama manusia. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, kita bisa mengasihi musuh kita loh saudaraku. Kita bisa mengasihi orang yang paling kita benci. Kalau kita berbicara, kita mau mengaplikasikan ini ayat. Jadi kembali saudaraku, kalau saudara mau bisa mengasihi sesama, saudara harus bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Amin saudaraku, ini hukum kasih. Ya, dan ini adalah dua jenis hukum yang kita harus benar-benar hidup di dalamnya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ini dua hukum dan di dua hukum ini menjadi dasar dari seluruh hukum di dalam Alkitab. Jadi saudaraku sekalian, ya hari ini saya berharap saudara benar-benar menyadari betapa pentingnya akan hukum ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita belajar agar kita benar-benar bisa hidup ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup benar dan kita bisa dibenarkan oleh Tuhan dan kita bisa berjalan dalam sebuah kebenaran hidup dan kita melihat buah-buah kebenaran akan muncul dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Renungkan saudaraku sekalian. Ayat ini saya percaya saudara sudah sering dengar. Tapi saya rindu hari ini.
saudara benar-benar mengerti, dan saudara mendapatkan kekuatan, keinginan, kerinduan untuk belajar bagaimana berjalan di dalam ayat ini. Berjalan dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kita juga bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan tulus. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Biarlah kita bisa mengasihi sesama kita juga dengan seutuhnya. Bila kita mampu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya tidak tahu hidup saudara hari ini. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau saudara sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, atau dengan segenap akal budimu? Renungkan kebenaran ini. Haleluya Yesus. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan firman-Mu. Kiranya Engkau beranugerah, memberkati firman-Mu, mengurapinya dan menyempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang Kristen, kami boleh sungguh-sungguh mengerti untuk mengasihi Tuhan secara totalitas. Dan kami juga bisa mengasihi sesama kami dengan tulus. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, agar kami boleh sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran-Mu. Bukan kebenaran diri kami sendiri, bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran Tuhan. Tuntun kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu, semakin hari semakin sempurna di mata-Mu. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.